Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Umat dimohon berdiri. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah minggu ini, bahwa ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan." Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika bab 1 ayat 6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Menyanyikan KJ 64 bait kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih-Mu, kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut
dan melangkah menurut kemampuan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering melawan dan bersikap jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Umat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 28. Umat dimohon untuk bersama bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 392, bait 1 dan yang ketiga. Berbahagia, yakin teguh,
dimohon untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika di minggu ini kami boleh menyelenggarakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena sebentar lagi kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang taat, yang setia di dalam melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan Oktober ini bersama-sama kita diajak untuk menghayati dan merasakan kasih sayang di dalam keluarga. Sekalipun ada di antara saudara kita yang mungkin tidak dapat menghayati dan merasakan kasih sayang itu karena berbagai keadaan yang tidak diinginkan. Mungkin ada di antara saudara kita yang kecewa karena dilahirkan dalam satu keluarga yang miskin. Mungkin ada di antara saudara kita yang mengalami keretakan di dalam keluarga
atau orang sering menyebut broken home. Ada orang tua yang terlalu sibuk dan lain sebagainya, yang menyebabkan ia merasa kurang mendapatkan kasih sayang atau tidak dapat memenuhi keinginan secara materi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan tersebut diperparah karena kemudian orang membandingkan kehidupan keluarganya dengan kehidupan keluarga lain yang dinilainya lebih harmonis, yang lebih mapan, yang lebih bahagia, yang lebih baik daripada keadaan keluarganya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, pada minggu ini kita diajak, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Sudahkah Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup sehari-hari? Kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah seizin Tuhan, termasuk dalam kehidupan keluarga. Tuhan memakai orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pengasuh bagi anak-anak. Tidak ada orang tua yang sempurna. Demikian juga tidak ada anak-anak yang sempurna. Hanya kasih yang menyempurnakan. Tuhan berkenan supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Demikian pula Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kehidupan yang lebih luas, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bergereja. Tidak ada pemimpin yang sempurna, mulai dari lurah atau kepala desa sampai tingkat presiden. Tidak ada yang sempurna. Demikian juga dalam kehidupan gereja, tidak ada pendeta yang sempurna, tidak ada penatua diaken yang sempurna. Semua orang memiliki keterbatasan, semua orang memiliki kelemahan. Tetapi semua orang juga dianugerahi oleh Tuhan dengan talenta-talenta dan kelebihan-kelebihan tersendiri. Oleh karena itu marilah kita merenungkan bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya. Belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Di sana menunjukkan bagaimana sikap Tuhan Yesus di dalam menghadapi orang-orang Farisi yang dikatakan sebagai orang-orang munafik yang berniat jahat untuk menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan memang nampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung suatu konsekuensi yang berat, konsekuensi yang besar. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah atau di bawah kekuasaan pemerintahan bangsa Roma. Itulah sebabnya orang Yahudi sangat membenci para pemungut cukai karena mereka bekerja untuk pemerintah Roma, sehingga mereka layak disebut sebagai pengkhianat bangsa. Oleh karena itu, jika Tuhan Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada kaisar, itu artinya bahwa Tuhan Yesus berpihak kepada pemerintah Roma. Atau bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai pengkhianat bangsa Yahudi, bangsanya sendiri. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, itu artinya bahwa Tuhan Yesus dianggap sebagai pemberontak terhadap kaisar Roma. Suatu yang sulit ya Bapak Ibu, kalau menjawab boleh masuk jebakan, menjawab tidak boleh juga masuk jebakan, ya. Serba sulit. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus
mengetahui kejahatan hati orang-orang Farisi yang pada saat itu menyuruh para murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian untuk menjebak Tuhan Yesus melalui pertanyaan tersebut. Namun Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik." Mengapa Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik? Karena sebelumnya mereka menyanjung Tuhan Yesus demikian rupa sebagai seorang yang jujur, yang dengan jujur mengajar jalan Allah, sebagai orang yang tidak takut kepada siapapun dan tidak mencari muka. Suatu sanjungan yang baik, tetapi pada kenyataannya sanjungan itu dipakai sebagai alat untuk menjebak Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan, janganlah kita menjadi orang-orang yang munafik, yang kelihatannya baik, tetapi pikiran dan hati kita ada banyak kebusukan, ada banyak kejahatan. Marilah kita menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang baik di dalam melaksanakan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjawab pertanyaan tersebut, maka Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan mana mata uang yang biasa dipakai untuk membayar pajak. Mata uang yang dimaksud di sini dikatakan adalah mata uang dinar. Mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Roma. Mata uang yang ada gambar dan tulisan kaisar. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Berdasarkan jawaban ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada mereka. Apa firman Tuhan? "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita diajar untuk menyatakan ketaatan kita kepada para pemimpin negara ini, yaitu dengan jalan mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya tentang membayar pajak. Kalau sekarang masih dalam pandemi COVID-19, marilah kita juga mematuhi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita wujud nyatakan. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita, apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Sekalipun kita menyadari tidak ada pemimpin yang sempurna, dan setiap kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak, tidak mungkin memuaskan seluruh penduduk Indonesia yang jutaan itu. Demikian pula dalam kehidupan keluarga. Kita sebagai anak-anak, marilah kita menunjukkan bakti, hormat kita kepada orang tua. Karena melalui orang tualah kita dilahirkan di dunia, kita dirawat, dan kita bisa mengalami kehidupan yang seperti ini. Semua itu ada dalam rencana Tuhan. Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anak, pemimpin dalam keluarga. Lalu yang kedua, sebagai orang percaya kita diajar untuk memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Apa, Bapak, Ibu, yang wajib kita berikan kepada Allah?
yaitu seluruh kehidupan kita. Tuhan mengendaki seluruh kehidupan kita ini dipersembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah. Apa seluruh kehidupan kita, waktu kita? Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Pikiran, tenaga, harta benda, kemampuan, bahkan nyawa kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati ya, dalam kitab Roma pasal 12. Yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita sudah memberikan seluruh kehidupan kita kepada Allah? Atau kita masih merasa bahwa ini kepunyaan saya, ini perjuangan yang saya alami bertahun-tahun. Kita masih ngeman ini dan itu. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Allah? Oleh karena itu marilah pada ibadah minggu ini Bapak Ibu dan Saudara, kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Jika pada saat ini Tuhan mempercayakan GKJ Sabtu Mulia untuk membeli sebidang tanah di sebelah timur gedung GKJ Sabtu Mulia Induk yang melalui pinjaman dari Koperasi Sinode GKJ, maka saat ini melalui firman Tuhan ini kita digerakkan, kita dimotivasi, kita diingatkan, kita diajak, marilah kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Yaitu yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Berikanlah itu yang terbaik sebagai persembahan syukur, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersanding sejenak. Sanding cukup? Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersatu hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah minggu ini bersama kami diajak untuk menghayati, merasa-rasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan keluarga
yang diberkati dan dipelihara Tuhan. Sekalipun kadangkala kami mengalami tantangan, ada pergumulan-pergumulan di dalam keluarga, tetapi kami memiliki suatu keyakinan bahwa di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, segala persoalan ada jalan keluarnya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga, berikanlah damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan. Berkatilah Tuhan dengan berkat rezeki sehingga keluarga berkecukupan. Berkati anak-anak yang sekolah, berkati dengan kepandaian, ketekunan dalam belajarnya. Orang tua yang bekerja, biarlah bekerja dengan sukacita dan mensyukuri setiap berkat Tuhan. Demikian pula jikalau ada anggota keluarga yang sakit, Tuhan tolong. Tuhan menguatkan imannya, menguatkan raganya. Sehingga mereka pun boleh senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, cinta kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami pun berdoa untuk gerejamu di sini, GKJ Sadomulyo, Tuhan berkati. Para majelis gereja, pengurus komisi, kelompok, pepandan, panitia, tim yang ada. Tuhan tolong di dalam kami melaksanakan bidang-bidang pelayanan. Sekalipun masih sangat terbatas karena pandemi virus corona ini. Tuhan tolong secara khusus panitia pengadaan lahan parkir yang saat ini sedang merasakan proses pembelian lahan parkir di sebelah timur GKJ Sadomulyo Induk. Tuhan berkati supaya semua itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Juga nantinya kami akan memenuhi kewajiban kami dalam membayar atau mengangsur ke koperasi Sinode GKJ di Salatiga. Tuhan memberkati kami jemaat-jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah sehingga kami boleh memberikan ucapan syukur, memberikan apa yang wajib kami berikan kepada Engkau ya Bapa sebagai bagian dari berkat yang telah kami terima, kebaikan yang telah kami terima dari Engkau. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami ini. Berikanlah kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dan mengambil kebijakan yang terbaik untuk kemajuan, kemakmuran, keamanan bangsa dan negara Indonesia ini. Mampukan kami sebagai warga negara untuk menjadi warga negara yang baik, yang menghormati para pemimpin, yang patuh dan memenuhi apa yang wajib kami berikan kepada pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Di dalam kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Hati dan makmur
kita serahkan kepada Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pertolongan dan berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau berkati kami dapat mengumpulkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kami, dan kami dapat mengumpulkan berkat-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan berkati sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di GKJ Sabdo Mulyo ini. Yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, mampukan saudara kami sehingga persembahan ini berguna di dalam kemuliaan nama-Mu. Apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama kita memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan yaitu Kidung Jemaat 369 bagian A, Ya Yesusku berjanji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintah-Nya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.